Gak bisa dipungkiri, kalau sejak PSSI dipimpin oleh Erick Thohir, sepak bola Indonesia khususnya tim nasional benar-benar mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dan menurut beberapa pengamat dan media-media asing, Indonesia sungguh layak disebut sebagai tim paling progresif di kawasan benua kuning. Bahkan untuk saat ini, boleh jadi Indonesia adalah tim paling ambisius di Asia. Yang mana itu dibuktikan dengan masifnya kedatangan pemain keturunan di tim nasional. Sementara terbaru, jelang Piala AFF U23, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh coach Gerard van den Berg. Bahkan dia sudah mempersiapkan kartu as untuk bisa menjadi yang terkuat. Dan hal itulah yang kemudian mendapatkan sorotan dari calon lawan kita, termasuk timnas Malaysia. Ya, harus diakui, kalau sepak bola Indonesia khususnya timnas telah memasuki era luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, perkembangan timnas Indonesia bisa dikatakan sangat pesat. Dulu, mimpi untuk bersaing di level tertinggi dunia terasa seperti angan-angan, tapi kini mimpi itu kian nyata. Buktinya, timnas Indonesia saat ini tengah bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, menduduki peringkat keempat grup, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa besar kemajuan yang telah diraih. Dan melihat perkembangan nyata dari timnas Indonesia, membuat beberapa media asing pun mulai memberikan perhatian serius pada perjalanan sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, media Eropa seperti EU Reporter mengangkat cerita tentang pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Sedangkan media Belanda NRC juga menyoroti Indonesia yang berisi orang-orang Belanda akan menanti Piala Dunia. Sementara itu, setelah timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia di Qatar akhir tahun 2025 nanti, banyak sorotan mengarah kepada skuad U23 yang mulai dibangun oleh legenda timnas Belanda Gerard van den Berg. Karena di akhir tahun nanti, Coach Gerard akan dihadapkan tantangan cukup besar, mulai dari membawa Indonesia juara SEA Games 2025, lolos Piala Asia 2026, hingga bisa lolos ke Olimpiade 2028. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erick di awal tadi. Namun sebelum jauh-jauh ke Olimpiade 2028, di tahun ini Indonesia U23 akan menghadapi turnamen paling epik di kawasan ASEAN, yakni Piala AFF. Sebagaimana diketahui, kalau Piala AFF U23 akan bergulir mulai tanggal 15 sampai 29 Juli 2025, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. So pasti, dalam hal ini, targetnya adalah juara. Latihan intensif sudah dimulai dan harapan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras pada pasukan Gerard van den Berg. Tentu saja, Piala AFF U23 2025 tak boleh dipandang sebagai turnamen biasa. Sebab inilah peluang besar bagi timnas Garuda untuk menorehkan sejarah di tanah airnya sendiri. Gak cuma itu, ajang ini juga bisa menjadi kawah candra di muka untuk mempersiapkan diri menuju level lebih tinggi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ya, bila dilihat dari komposisi skuad, besar kemungkinan nama-nama yang selama ini menghiasi lini per lini timnas U20 atau Piala AFF senior kemarin akan jadi pilihan. Khusus Jens Schreven sebagai target man, 99% dirinya akan jadi pilihan utama. Soal kualitas, Schreven emang gak perlu dipertanyakan lagi. Di timnas U19, ia sanggup bikin 4 gol dari 5 pertandingan. Kemudian di U20, dia juga bisa bikin 4 gol dari 12 pertandingan. Maka dari itu, kembali lagi, kalau Jens Schreven fit, jelas ia sangat layak dijadikan pilihan utama. Namun Van den Berg juga pasti paham kalau Schreven akan jadi perhatian utama bagi lawan. Oleh karena itu, sebagai sosok yang berpengalaman, ia paham betul apa yang harus dilakukan. Nah, diketahui, Gerard van den Berg telah menemukan satu nama yang bisa dijadikan opsi sebagai kartu as.
Dia adalah Rahmat Arjuna, winger 21 tahun milik Bali United yang tampil cemerlang di Liga 1 musim 2024-2025. Ya, dari 31 pertandingan, Rahmat Arjuna sanggup mencetak 6 gol dan 4 assist. Sesuatu yang membuktikan jika sebagai winger, ia bisa dibilang cukup efektif. Kemudian jika dilihat dari gaya mainnya, Rahmat adalah tipe winger yang lebih suka bermain efektif. Yang mana artinya, ia paham betul kapan harus melakukan dribble serta kapan harus mencari ruang kosong. Dan itu dibuktikan dari data yang ada. Dikutip dari footballdatabase.eu, Rahmat Arjuna memiliki 83% impacting goals dan 50% impacting assist. Kemudian soal progres, boleh jadi Rahmat Arjuna sangat berkembang dari musim ke musim. Di musim 2022-2023 atau yang ketika itu jadi musim debutnya di tim senior, Rahmat cuma mampu mencatat 8 caps di Liga 1 dengan 2 assist. Kemudian di musim 2023-2024, ia sanggup tampil 21 kali di Liga 1 dengan 2 gol serta 1 assist. Barulah di musim ketiganya, ia mampu tampil lebih konsisten. Maka dari itu, ada kemungkinan Vandenberg akan memanfaatkan Rahmat Arjuna sebagai senjata rahasia, manakala Jens Raven kesulitan. Misi Gerard Vandenberg di Piala AFF 2025. Pelatih kepala Timnas Indonesia U23, Gerard Vandenberg, telah menegaskan ambisinya untuk memenangkan seluruh pertandingan fase grup di ajang Piala AFF U23 2025, termasuk duel penting melawan Timnas Malaysia U23. Target maksimal ini ingin diwujudkan dalam laga perdana Garuda Muda yang akan segera dimulai pada waktu dekat. Turnamen Piala AFF U23 2025 sendiri akan berlangsung tanggal 15 hingga 29 Juli dengan lokasi pertandingan di 2 kota, yaitu Bekasi dan Jakarta. Ajang ini menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia untuk unjuk gigi di level Asia Tenggara. Bagi Vandenberg, turnamen ini memiliki arti khusus karena akan menjadi debut resminya sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Ia telah dipercaya mengisi posisi tersebut sejak Januari 2025 menggantikan pelatih sebelumnya. Indonesia akan bergabung di grup A bersama 3 negara lain, yakni Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dengan kekuatan yang merata di grup ini, setiap laga akan krusial bagi langkah Garuda Muda ke babak selanjutnya. Dan jelang lawan Brunei Darussalam, Vandenberg menegaskan bahwa timnya menargetkan sapu bersih kemenangan di seluruh laga fase grup, termasuk ketika menghadapi rival utama Malaysia. Ia percaya anak asuhnya akan tampil total dalam setiap pertandingan. Terima kasih sudah berada di sini. Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik, buka pelatih asal Belanda tersebut. Malaysia, Indonesia lawan terberat. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, mengakui bahwa Indonesia merupakan lawan terberat di grup A Piala AFF U23 2025. Hal itu diungkapkan jelang laga perdana melawan Filipina di GBK, di mana Nafuzi Zain memaparkan pandangannya mengenai peta kekuatan grup A. Ia menyebut Timnas U23 Indonesia sebagai tantangan tersulit yang akan mereka hadapi, terutama karena faktor tuan rumah dan kedalaman skuad Garuda Muda. Meski menaruh perhatian besar pada laga melawan Indonesia, Nafuzi menegaskan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah meraih hasil maksimal melawan Filipina. Saya rasa tantangan melawan Filipina sangat berat. Ya, banyak yang membicarakan pertandingan terakhir grup kami melawan Indonesia. Tapi saya yakin pertandingan pertama kami melawan Filipina juga sangat menantang, ujar Nafuzi Zain dikutip dari laman resmi Piala AFF. Nafuzi Zain tak menutupi antusiasmenya jelang laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 melawan Timnas U23 Indonesia pada 21 Juli mendatang.
Dan terlepas dari apapun, progres Timnas Indonesia U23 benar-benar menjadi sorotan. Dan Piala AFF U23 ini menjadi ajang pembuktian bagi Coach Gerald karena mereka punya mimpi yang jauh lebih besar, yakni tembus Olimpiade 2028.